Bersama kita akan tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pada kesempatan petang sore malam hari ini. Kami boleh datang memuliakan Engkau, membesarkan dan mengagungkan Engkau. Karena rahmat anugerah-Mu yang besar, kami boleh mendapatkan kesempatan kembali untuk berfellowship, untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya kami boleh mendapatkan belas kasihan-Mu, sehingga dari pemberitaan firman kami boleh menangkap rema yang akan membangun iman, pengharapan kasih kami kepada Tuhan, untuk kami boleh menanti-nantikan Engkau saat Engkau datang kali kedua. Terima kasih Tuhan Yesus, pengurapan-Mu atas kehidupan kami semua, dari hamba-Mu sampai seluruh sidang jemaat-Mu yang ikut mendengarkan, baik secara online maupun juga secara manual di tempat ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Semua yang bukan datang dari Tuhan bisa menggoda, mengganggu kami, mencuri berkat-Mu, bisa menyusupkan kata-kata yang tidak benar di dalam pemberitaan firman-Mu. Semuanya itu datang dari kuasa gelap, roh jahat setan. Itu sebabnya kami usir, kami tolak, dan kami perintahkan dalam nama Yesus, pergi keluar dari tempat ini. Darah anak domba berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hidup kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu, memenuhi bejana hati kami. Berfirmanlah buat kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pertama-tama saya sampaikan shalom buat sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan di tempat di mana saudara masing-masing berada. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus kiranya dilimpahkan bagi kita semua. Puji nama Tuhan, pada kesempatan petang sore hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar dari kitab Wahyu, dan kita sedang belajar di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7, yaitu sangkakala yang pertama. Sangkakala pertama ini adalah merupakan awal dari masa sulit sukar yang nanti akan terjadi di atas muka bumi ini. Kenapa kita perlu belajar tentang kitab Wahyu ini? Di bagian hukuman sangkakala ini, khususnya untuk memperjelaskan kepada kita bahwa di masa sulit sukar selama 7 tahun sebelum kedatangan Tuhan itu adalah suatu masa yang tidak enak. Siapapun hidup di zaman itu, dia akan mengalami satu pengalaman yang seperti ditulis di dalam hukuman sangkakala ini, dari pertama sampai yang ke-7. Dan itu sebabnya sidang jemaat mau memperhatikan dengan baik-baik, supaya peringatan ini boleh mendorong kita untuk bangkit di dalam iman kita kepada Tuhan hari-hari ini, supaya kita tidak masuk di zaman itu. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa membenahi diri hari-hari ini. Dan target Tuhan bagi gereja Tuhan hari-hari ini adalah kehidupan gereja yang tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan nanti testis daripada kehidupan yang tidak bercacat, bercela itu adalah di mulutnya. Ya, salah satunya di mulut. Dikatakan tidak ada dusta. Ketika kehidupan gereja Tuhan mulai menjaga mulutnya dari dusta, alias berkata benar, maka disitulah gereja Tuhan dikategorikan sebagai kehidupan yang tidak bercacat, bercela. Dan Roh Kudus kiranya menolong kita untuk bisa mengerti akan arti yang ditulis oleh firman Tuhan.
mereka tidak bercacat celak karena di mulut mereka tidak ada dusta. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku, untuk mencapai target ini kita harus berjuang hari-hari ini supaya kita bisa mencapai target Tuhan. Kehidupan gereja yang tidak bercacat bercela. Kehidupan inilah yang nanti akan mengalami pengangkatan. Tidak ikut masa sulit sukar di 7 tahun masa kesesakan sebelum kedatangan Tuhan kali kedua. Puji nama Tuhan. Jadi itu sebabnya saya perlu tekankan ini. Gereja Tuhan harus tahu mengenai kitab Wahyu, supaya gereja Tuhan tidak terjerumus di masa sulit sukar yang akan menimpa akan dunia ini. Gereja Tuhan bisa diluputkan dari masa sulit sukar, ikut pengangkatan orang-orang kudus di akhir zaman bersama dengan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, seperti yang saya sudah bacakan atau terangkan kepada kita, ayat yang ke-6, namun saya akan ulangi. Ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dari Wahyu pasal yang ke-8. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan, dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumput hijau. Inilah sangkakala yang pertama. Sebelumnya saya mau sampaikan kepada saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengikuti penjelasan daripada kitab Wahyu ini, hari Selasa saudara bisa masuk di channel YouTube kami, yaitu PS Samuel Sitompul. Nanti saudara akan bisa mengikuti penjelasan daripada kitab Wahyu. Ya, kalau saudara mau mengikuti, merasa ketinggalan, saudara bisa cek di channel YouTube PS Samuel Sitompul. Puji nama Tuhan. Kemarin saya sudah terangkan tentang arti daripada kata 1/3. 1/3 itu berbicara tentang mengingatkan kita tentang pribadinya Tuhan Tritunggal. Satu, tapi memiliki 3 sifat yang diperkenalkan kepada kita manusia di tengah-tengah dunia ini. Dan ini adalah merupakan satu tantangan buat gereja Tuhan di akhir zaman ini, sebab dengan kemajuan pengetahuan, ada begitu banyak penemuan-penemuan, kemudian meragukan tentang Tuhan Tritunggal ini. Dan saya mau katakan, gereja Tuhan tidak boleh ragu. Kalau saudara mau mendengar penjelasan tentang Tritunggal ini, saudara bisa cek nanti di Facebook, di Bible Study yang lalu, atau di channel YouTube. Puji nama Tuhan. Saya akan terangkan sedikit lagi tentang 1/3 ini. Ini mengingatkan kita tentang Tuhan itu satu, Esa, tetapi dia memiliki 3 sifat yang diperkenalkan kepada kita. Jadi Tuhan kita itu bukan lebih dari satu, tetapi dia satu, namun kepribadiannya memiliki 3 sifat menjadi satu di dalam satu pribadi. Puji nama Tuhan. Jadi seperti yang kita baca tadi, sangkakala yang pertama ini yaitu hujan es dan api bercampur darah. Artinya ini adalah dingin dan panas bercampur menjadi satu, kemudian dilemparkan ke bumi, dan terbakarlah 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh
rumput hijau. Ya, jadi sepertiga ini adalah satu kiasan yang mengingatkan kita tentang Tuhan Tritunggal. Ya, kita harus berpegang teguh dengan prinsip ini di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita digoyahkan, tetapi justru menjelang kedatangan Tuhan ini, Tritunggal ini menjadi satu pegangan yang sudah sangat kuat di dalam setiap gereja Tuhan. Sebab dikatakan, kalau kita tidak berpegang teguh pada prinsip ini, kita disebut pendusta. Nah, pendusta ini sudah jelas tidak benar di hadapan Tuhan. Ya. Bagaimana mungkin kita menerima anak, tetapi menolak Bapa? Atau ada yang menerima Bapa, menolak anak? Dan kalau kita tidak memiliki satu prinsip yang teguh, maka kita akan bingung. Dan kita mulai goyah untuk memegang teguh prinsip ketuhanan yang diperkenalkan kepada kita. Satu Tuhan dengan 3 sifat yang menjadi satu di dalam kepribadiannya. Saya akan ulangi mengajak kita membaca di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, ini salah satu bukti bahwa yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini adalah dia menerima Bapa tetapi menolak anak. Ya. Terus dia itu adalah antikristus. Perhatikan. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi kalau tidak menerima anak, berarti sebetulnya pengenalan akan atau penerimaannya kepada Bapa pun akan tidak menjadi sesuatu yang resmi di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita menerima anak, ya menerima Bapa. Kalau menerima Bapa, ya menerima anak. Puji nama Tuhan. Ayat yang ke-23, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Perhatikan baik-baik. Barang siapa juga berarti menerima anak, ya menerima Bapa. Tidak menerima anak, berarti tidak menerima Bapa. Itu sebabnya diterangkan oleh Rasul Yohanes sedemikian rupa kepada kita melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Biar kita memiliki keteguhan di dalam menerima, pegang teguh prinsip Tuhan Tritunggal ini. Sebab dengan kita memiliki prinsip teguh menerima anak dan Bapa, ini bukan oleh karena kemampuan kita. Tapi nanti di ayat yang selanjutnya dijelaskan bahwa itulah karena ada pengurapan di dalam hidup kita. Ayatnya yang ke-27 diloncat. Setelah menjelaskan tentang anak dan Bapa, ayat 27 dikatakan demikian, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Ini Roh Kudus. Ya. Yang telah kamu terima daripadanya, yaitu daripada Tuhan. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Kalau kita sudah pegang teguh prinsip Tritunggal ini, setelah kalau ada berita-berita yang menggoyahkan, kita harus pegang teguh kuat prinsip ini. Karena prinsip ini adalah prinsip dari kehidupan gereja Tuhan yang memiliki pengurapan dari Tuhan. Dan
Jangan mau digoyahkan. Kalau kita sudah pegang teguh, pegang sampai akhir. Terus dikatakan, tetapi sebagaimana pengurapan dari Tuhan itu mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Artinya, kalau kita menerima anak, itulah Yesus, maka kita menerima Bapa yang mengutus anak. Itu tidak dusta, saudara. Kalau diperkenalkan Bapa itu kepada kita, itu tidak dusta. Kalau Yesus itu adalah anak Bapa, itu tidak dusta, itu kebenaran yang harus kita terima di dalam kehidupan kita. Terus dikatakan, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, artinya prinsip ini di kemudian hari nanti akan digoyang. Namun dikatakan, kalau kita sudah terima ya pegang teguh, jangan goyah. Maksudnya demikian, saudara. Terus demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia, di dalam prinsip itu. Ya, sebab prinsip ini berdasarkan pengurapan Tuhan atas kita, yang di mana pengurapan itu memampukan kita untuk mengakui adanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita sampai saat ini berpegang teguh kepada Tuhan Tritunggal ini. Sebab itu adalah kebenaran. Kebenaran ini satu kali waktu nanti, bahkan hari-hari ini sedang diperbincangkan untuk menggoyang keteguhan gereja Tuhan memegang prinsip. Tetapi melalui firman Tuhan ini, semoga kita bisa dikuatkan lagi. Tetap teguh bahwa ini adalah kebenaran. Ini bukan dusta. Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menjadi satu, itulah kebenaran Tuhan yang diberikan kepada kita gerejanya. Itulah Tuhan yang menjadi penebus, kekasih, sesembahan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya akan ajak kita untuk membaca pengakuan akan pribadinya Yesus sebagai anak Bapa, ya, dan pengakuan bahwa Bapa mengutus Yesus. Itu semuanya terjadi bukan oleh karena kekuatan kita, saudara, tapi itu oleh karena pengurapan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Yesaya 61 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Karena ada pengurapan Tuhan atas hidup kita, membuat kita mampu untuk berpegang teguh kepada Tuhan Tritunggal ini. Puji nama Tuhan. Roh Tuhan ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Berarti, saudaraku, pengurapan itu adalah merupakan satu awal dari pencurahan roh atas gereja Tuhan. Itu sebabnya tadi disebutkan di dalam suratan 1 Yohanes, bahwa ketika pengurapan itu ada dalam hidup kita, kita dibuat semakin teguh berpegang kepada kebenaran. Terus, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Tuhan kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran,
tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Inilah dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita semua. Ketika ada pengurapan Tuhan, ya, kebenaran kita di dalam memegang teguh Tuhan Tritunggal itu akan membawa kita menjadi satu gereja yang berdampak bagi semua orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Membebaskan orang dari tawanan, memberikan semangat yang pudar, memberikan perhiasan. Ini adalah kehidupan gereja yang menjadi berkat. Biar kita mengerti dan memahami akan firman Tuhan ini, dan kita pegang teguh prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan untuk kita pegang di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Jadi pengurapan itulah yang mengajari kita untuk kita tetap menerima pribadinya Bapa, pribadinya Anak di dalam kehidupan kepercayaan kita kepada Tuhan yang esa itu. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, saya akan lanjutkan kepada kita untuk melihat lebih lanjut. Selain sepertiga, dikatakan bahwa sasaran daripada hukuman sangkakala yang pertama ini adalah dikatakan menghanguskan sepertiga dari bumi. Ya. Menghanguskan sepertiga dari bumi. Jadi sepertiga dari bumi hangus. Dalam kata lain, saudaraku, ini adalah berbicara tempat tinggal. Ya. Tempat tinggal. Tempat tinggal manusia di bumi itu akan hangus. Dan ini sudah pernah dituliskan ya oleh Nabi Yesaya mengenai bumi yang hangus. Itu menunjuk kepada rumah-rumah yang dihancurkan. Ya. Yesaya pasal yang ke-24 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Sasaran hukuman sangkakala yang pertama, itulah yang pertama, sepertiga bumi hangus, atau tempat tinggal manusia itu dihancurkan. Ya, itu sebabnya saudara, kalau kita diizinkan Tuhan untuk bisa memiliki tempat tinggal yang bagus, ya, Tuhan izinkan dikasih berkat, bisa membangun rumah yang nyaman untuk kita tempati, ya, jangan hanya kita pakai untuk tidur, kemudian istirahat, makan, ya, tanpa kita mengisi rumah itu sebagai satu rumah tempat di mana Tuhan hadir. Ya, rumah yang di mana Tuhan hadir adalah rumah yang memiliki mezbah. Hari-hari ini kita disuruh untuk kembali ke rumah supaya kita diingatkan. Rumah itu jangan hanya dipakai untuk istirahat, makan saja, ya, tetapi rumah untuk kita boleh menjadikan satu tempat berfellowship. Ada suami, ada istri, ada anak-anak, siapapun yang ada di dalam keluarga, itu bisa berfellowship, membangun persekutuan yang manis dan indah bersama dengan Tuhan. Saudara ingat ketika Nuh, ya, diselamatkan dari air bah, seisi rumahnya bapak, ibu Nuh, ya, ada anak mantunya 3 dan anaknya 3, 8, selamat semua. Saya yakin dan percaya
Ini karena menggunakan rumah sebagai satu tempat, bukan hanya istirahat, tapi juga menjadi tempat membangun mezbah bagi Tuhan. Jadi kita jangan sampai tidak mengerti kalau Tuhan membalikkan kita ke rumah masing-masing. Ayo digunakan kesempatan di rumah membangun mezbah bagi Tuhan. Ya, sebelum nanti rumah ini ditunggang balikkan oleh sangkakala yang pertama. Yesaya pasal yang ke-24 ayat yang keempat, bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama-sama. Ayat yang kelima, bumi cemar karena penduduknya, karena mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Ini akibat daripada bumi ini menjadi hangus, yaitu karena manusia dikatakan mengubah ketetapan dan dikatakan, saudaraku, mengingkari perjanjian abadi. Apa sih sebetulnya ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi? Ini berbicara ketidaksetiaan. Gereja Tuhan mulai kendor dengan yang namanya kesetiaan. Jangan kita anggap remeh sikap ketidaksetiaan ini di dalam kehidupan manusia. Ketidaksetiaan ini membangkitkan murka yang akhirnya menghanguskan bumi, melenyapkan tempat tinggal dari manusia itu sendiri. Kesetiaan dalam pernikahan, kesetiaan di dalam keluarga, ini penting untuk kita perhatikan. Sebab ini adalah merupakan satu hal yang sangat penting buat Tuhan. Kalau kita boleh berpegang teguh di dalam kesetiaan, dalam pernikahan, di dalam kehidupan berkeluarga, maka itu adalah merupakan satu poin yang baik bagi Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan izinkan kita kembali ke rumah kita, supaya kita membangun kesetiaan ini kembali di dalam kehidupan keluarga kita. Puji nama Tuhan. Mari gunakan tempat di mana kita masing-masing berada untuk membangun kesetiaan. Berfellowship, suami istri, orang tua anak, membangun hubungan fellowship bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya, seperti yang dituliskan oleh firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul. Ini suami istri 2, 3 itu anak. Gantung anaknya sekarang berapa. Kalau berkumpul bersama-sama sehati berdoa, Tuhan dikatakan hadir di sana. Puji nama Tuhan. Rumah menjadi satu tempat mezbah bagi Tuhan. Mari kita akan kerjakan ini. Sebelum rumah ini nanti menjadi sesuatu yang dihanguskan oleh Tuhan, kita bangun di rumah kita masing-masing mezbah bagi Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-22. Maaf, dari pasal yang
24 kitab Nabi Yesaya ayatnya yang ke-6. Apa dikatakan di sana? Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Ya, puji nama Tuhan. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan sampai kita terseret di dalam suasana sangkakala yang pertama ini. Ya, mari kita cepat mengubah sikap kita. Bangun mezbah bagi Tuhan di rumah kita masing-masing. Supaya jangan sampai kita ikut di bumi hanguskan. Sebelum hukuman sangkakala ini terjadi, kita sudah diangkat oleh Tuhan di dalam kemuliaan. Saudara, bumi hangus ini adalah merupakan satu ungkapan murka Tuhan. Kenapa Tuhan murka? Karena dia melihat ketidaksetiaan terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan. Ulangan pasalnya yang ke-32. Ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Dikatakan demikian. Ulangan pasal 32 ayat 20 sampai yang ke-22. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Perhatikan saudara, kesetiaan yang dilanggar, perjanjian abadi yang diingkari, itu membuat Tuhan itu bisa murka. Sekali lagi, ayo bangun. Perjanjian abadi dengan Tuhan itu di dalam keluarga kita. Kalau sempat terputus, mulai dibangun kembali dengan kesetiaan. Puji nama Tuhan. Ayat yang ke-21. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Perhatikan saudara. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala-berhala mereka. Jadi rumah itu bukan dipakai untuk membuat mezbah, tapi sibuk dengan berhala. Dan berhala yang tercanggih sekarang ini. Ya, itulah yang kita bawa-bawa. HP, Android, gadget. Ya, saudaraku, kita bukan tidak boleh memiliki itu. Namun jangan kemudian ya sibuk dengan hal itu di dalam sepanjang kehidupan kita di rumah. Tidak memperhatikan hubungan satu dengan yang lain, hubungan seisi keluarga dengan Tuhan. Dalam kata lain di dalam firman Tuhan katakan mengingkari perjanjian abadi. Sudah lupa dengan kesetiaan. Membuat Tuhan cemburu. Ya. Kalau HP-nya hilang, nyarinya dengan sungguh-sungguh. Sebelum dapat, enggak berhenti mencari. Tapi kalau kehilangan Tuhan, kayaknya biasa-biasa. Ini bahaya. Kalau di rumah tidak ada baca firman, tidak ada doa, kayaknya biasa-biasa. Inilah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel dan membuat Tuhan menjadi murka oleh karena cemburunya. Terus sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Ayat 22. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Ini kata firman Tuhan. Jadi murka Tuhan menghanguskan bumi itu oleh karena ketidaksetiaan manusia. Tidak setia dalam pernikahan, tidak setia dalam keluarga, tidak setia dengan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita
untuk membangun kembali perjanjian abadi di dalam kehidupan keluarga kita. Puji nama Tuhan. Yang kedua, yaitu menghanguskan pohon-pohon. Sepertiga pohon-pohon dihanguskan. Sepertiga pohon-pohon ini berbicara tempat perteduhan. Tempat perteduhan. Yeremia 9 ayat yang ke-19. Tempat perteduhan di mana manusia bisa berteduh di tengah-tengah dunia ini, itu dihanguskan. Kita mau belajar bersama-sama. Dikatakan demikian, sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai binasalah kami sangat dipermalukan, sebab kami harus meninggalkan negeri ini karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan. Saudara, tempat perteduhan dihanguskan. Kenapa kok tempat perteduhan ini dihanguskan? Karena tidak pegang kepada firman Tuhan. Tidak berpegang kepada firman Tuhan. Yeremia 9 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Dikatakan di atas daripada ayat yang ke-19. Demikian dikatakan firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, ayat 14, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Jadi mari saudaraku, kita selain membangun kesetiaan di dalam rumah tangga, di dalam rumah tangga itu kita harus, ya istilahnya sekarang ada protokoler. Protokolernya Tuhan di dalam rumah tangga itu yaitu kebenaran firman. Ya, saya menasihatkan kepada keluarga saya, kamu jangan merasa nyaman melakukan aktivitas kalau kamu belum berdoa, belum baca firman. Nyanyian anak-anak di sekolah pernah saya dengar, ya demikian, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, itu rumah harus memiliki protokoler kebenaran firman. Dan protokoler kebenaran firman yang harus kita tegakkan adalah taat kepada firman Tuhan. Hukum Tuhan itu harus ditegakkan di rumah. Supaya tempat perteduhan itu tidak dihancurkan. Tidak dihanguskan oleh Tuhan. Jelas pesan Tuhan melalui protokoler secara jasmani, cuci tangan, pokoknya jaga kebersihan. Ya itulah yang harus kita lakukan. Ketika kita datang kepada Tuhan setiap hari, Tuhan mengajarkan satu doa. Salah satunya ada tersisip kata-kata, ampunilah segala dosa kesalahan kami, seperti kami mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kami. Artinya itu sebetulnya secara rohani juga harus dilakukan oleh gereja Tuhan setiap hari. Kebersihan secara rohani. Dan itu bisa terjadi kalau kita menggunakan tempat tinggal kita, tempat perteduhan kita itu di dalam kita menegakkan protokoler secara rohani. Ayo, saya yakin dan percaya ketika kita berkumpul bersama-sama di rumah, baca firman, kuasa Tuhan dengan kuasa Roh Kudusnya itu akan bekerja, ya, di dalam firman yang kita baca, itu nanti akan berbicara untuk menginsapkan kita akan hukuman dan dosa. Sehingga kita ketika menyadari akan ada dosa, kita ada kesempatan untuk membersihkannya di hadapan Tuhan.
Dan kalau itu terjadi setiap hari, maka saya yakin dan percaya kehidupan yang tidak bercacat bercela itu akan menjadi bagian daripada gereja Tuhan. Karena dia selalu ada di dalam penyucian. Seperti secara jasmani kita harus dijaga kebersihan, secara rohani juga kita harus bersih di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, yaitu sepertiga rumput hijau juga hangus. Ini adalah berbicara sumber makanan manusia. Nah, saudara, ya, sepertiga rumput hijau. Ini berbicara sumber makanan manusia. Itu juga dihanguskan. Itu sebabnya, saudaraku, di hukuman sangkakala yang pertama ini, jelas tidak ada yang enak. Dan kalau kita nanti lihat sangkakala yang kedua, lebih lagi nggak ada yang enak. Dan pesan Tuhan untuk kita melalui firman Tuhan ini adalah jangan sampai masuk zaman itu. Kalau kita sekarang ini masih kuat, berarti kita punya kesempatan untuk ikut pengangkatan. Sebab pengangkatan akan terjadi sebelum 7 tahun masa kesesakan. Sebelum sangkakala pertama ini terjadi. Makanya kita harus sungguh-sungguh lagi hari-hari ini. Makanan ini adalah bagian daripada kebutuhan manusia. Ya. Kenapa kok sumber makanan ini juga menjadi sasaran? Ya, coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Kejadian pasal 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ini akibat daripada kehilangan sumber makanan. Tidak mau mendengarkan. Tidak dengar-dengar. Ayat yang ke-18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi kesusahan, masalah makan, minum, ekonomi, itu berawal dari satu telinga yang tidak mau mendengar. Sudah dikasih tahu Tuhan, nggak boleh makan itu. Semua pohon yang ada di taman ini engkau boleh makan buahnya, tetapi yang itu nggak boleh. Ya, manusia nggak mau dengar. Justru dia dengar kata ular. Akhirnya jalan manusia ya seperti sifatnya ular, belok-belok, saudaraku ya, nggak pernah lurus, nggak pernah jujur. Selalu belat-belit kata orang Jawa ya. Ya. Padahal saudara, manusia itu sebetulnya sejak awal nggak usah banyak neko-neko ya. Karena semuanya sudah disediakan. Lapar makan tinggal metik buah-buahan yang ada. Tapi udah dikasih enak yang nggak mau manusia itu. Maunya yang rumit-rumit. Sebabnya mari kita mau dengar apa yang dipesankan Tuhan. Ada berita bagus melalui kitab Wahyu ini. Nanti rapture itu kita akan mengalami suasana Taman Eden.
Kalau dulu Eden itu menjadi tempat daripada Adam dan Hawa, karena mereka nggak mau dengar-dengaran dikeluarkan. Nah, gereja Tuhan yang dengar-dengaran di akhir zaman ini akan nanti nyicipi Taman Eden. Itu dikatakan di dalam kitab Wahyu. Dan itu dijanjikan kepada jemaat di Efesus. Akan menikmati buah pohon Taman Firdaus. Ayo, kalau saudara ingin masuk menikmati buah-buahan seperti yang dinikmati oleh Adam dan Hawa dulu, mari belajar dengar-dengaran. Kalau sudah dilarang, jangan dilanggar, tapi ditaati, dituruti, didengar, dilakukan. Hidupmu akan bahagia. Kau tidak usah berpeluh untuk mencari makananmu, ya, sebab Tuhan sudah sediakan semuanya bagi kehidupan kita. Asalkan kita mau dengar-dengaran kepada firman-Nya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25, apa dikatakan di sana? Matius 6 ayat yang ke-25 sebagai ayat yang terakhir untuk kita. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ini khawatir ini membuat orang gak dengar-dengaran. Ya, kalau gereja Tuhan dikasih tahu yang benar, opo yo, mosok, ya, seakan-akan gak percaya kepada apa yang benar yang disampaikan. Ya, ini adalah merupakan awal daripada ketidakdengar-dengaran. Khawatir. Terus akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Puji nama Tuhan. Kalau kita masih diberikan tubuh yang adalah merupakan anugerah Tuhan dalam hidup kita, jangan kita isi terus dengan kekhawatiran dan kekhawatiran. Percaya saja sama Tuhan. Ya, dengar dan lakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan surga, maka yang lain-lainnya akan ditambahkan. Berarti sebetulnya kita kalau mencari kerajaan surga, hidup kita ini sudah berkecukupan. Tetapi kalau kita terus kejar itu, yang lain-lainnya juga akan ditambahkan. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, itu ada sikap yang selalu mau mendengar suara Tuhan. Tuhan itu sebetulnya sudah sediakan semua apa yang kita perlukan dan butuhkan di dalam kehidupan kita. Tuhan menciptakan kita ini bukan untuk ngoyo-ngoyo, bukan. Yang membuat kita ngoyo adalah diri kita sendiri. Sebetulnya Tuhan ciptakan manusia, kemudian ditempatkan di Taman Eden, dan tersedia semuanya di sana. Tanpa manusia itu harus berjerih lelah untuk mengelola tanah. Tapi manusia sendiri yang membuat manusia itu berjerih lelah, karena tidak mau mendengar. Kalau kita mau mendengar, Tuhan jamin akan hidup kita. Bahkan karena di dalam dengar-dengaran itu ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Jadi sepertiga dari bumi hangus, sepertiga dari pohon-pohon hangus, sepertiga dari tumbuh-tumbuhan hangus. Ini adalah sasaran dari hukuman sangkakala yang pertama. Itu sebabnya mari kita mau pegang, percaya teguh kepada Tuhan Tritunggal, dan perhatikan nasihat firman Tuhan malam hari ini. Ya, jaga kesetiaan, jaga kehidupan yang hidup di dalam kebenaran, dan dengar-dengaranlah kepada Tuhan, supaya hidup kita terpelihara dengan sempurna di tengah-tengah dunia ini. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita.
Kiranya Engkau menyucikan, kuduskan setiap nikah kami Tuhan. Rumah tangga kami, anak-anak kami, rumah tempat tinggal kami, pekerjaan kami, dan usaha apapun yang kami kerjakan Tuhan. Kau kuduskan dalam nama Yesus. Kami tidak menjadi bagian daripada kehidupan yang akan ditimpa oleh sangkakala yang pertama ini. Tetapi kami adalah orang-orang yang diluputkan dari hukuman sangkakala yang pertama ini. Tolong kami Tuhan, untuk kami berpegang teguh pada prinsip yang Kau ajarkan dalam firman-Mu, yaitu Tuhan Tritunggal. Dan juga ajar kami untuk setia, untuk taat, untuk dengar-dengaran kepada-Mu Tuhan. Di dalam kehidupan kami di rumah kami masing-masing. Selain kami mengerjakan protokoler secara jasmani, juga protokoler secara rohani, kami kerjakan. Setiap hari hidup kami disucikan. Setiap hari hidup kami dibaharui. Dan kami menjadi kehidupan yang terus diperbaharui sampai kepada kehidupan yang tidak bercacat bercela di hadapan-Mu. Kami diperkenan untuk masuk rencana-Mu yang besar di akhir zaman ini, yaitu masuk di dalam bahtera perlindungan Tuhan, diluputkan dari 1 kali 7 masa kesesakan yang akan menimpa atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan segala berkat yang terbaik, baik di dalam usaha pekerjaan, rumah tangga, nikah, masa depan anak-anak kami diberikan yang terbaik. Tuhan kiranya memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya, memberikan kami kasih karunia. Dan Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Diberkatilah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kami akan pulang di dalam perlindungan dan persekutuan, di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kami dari perjalanan kami sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.